Halo semuanya, selamat datang. Nah, dalam ringkasan materi kali ini, mari kita bedah dan pelajari bareng-bareng sebuah pergeseran pola pikir yang jujur aja ini luar biasa banget. Apalagi ini tentang sesuatu yang nempel banget sama keseharian kita, yaitu uang. Kita tuh sering banget ya mikirin kekayaan cuma sebatas angka di rekening atau lembaran di dompet. Tapi sumber materi yang bakal kita kupas tuntas hari ini nawarin perspektif yang sama sekali beda. Ini perpaduan yang sangat menarik antara kesadaran spiritual dan realitas finansial. Sekarang, coba deh tanyain hal ini ke diri Anda sendiri. Kenapa ya uang tuh sering banget kerasa sulit banget didapat? Justru di saat kita lagi butuh-butuhnya. Pernah ngerasain gitu nggak? Pas kita lagi bener-bener kepepet, rezeki rasanya malah makin ngejauh. Nah, materi kita hari ini bakal ngebongkar rahasia di balik fenomena itu. Dan ternyata, semuanya bermula dari gimana cara kita ngerespon serasa kekurangan itu sendiri. Oke, biar kebayang alurnya, kita bakal ngelewatin 5 poin utama ya. Pertama, kita bahas konsep uang adalah energi memadat. Terus, gimana frekuensi syukur menarik limpahan. Ketiga, seni berbisik kepada semesta. Keempat, hukum pertukaran energi nyata. Dan yang terakhir, melepaskan kemelekatan dalam kehidupan. Kita masuk ke bagian pertama ya. Uang adalah energi memadat, memahami esensi uang yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar pengen ngubah realitas finansial, kita harus berani nantang pandangan lama kita dan mulai dari akar esensinya. Gini, uang itu ternyata bukan sekadar kertas yang dicetak. Uang pada dasarnya adalah energi yang memadat. Dan tebak, apa yang ngebentuk energi itu? Frekuensi dari dalam diri kita sendiri. Menurut materi ini, uang itu kebentuk dari energi cinta, ketulusan, rasa syukur, ketenangan, dan kedamaian. Artinya apa? Artinya, vibrasi di dalam tubuh Anda, rasa damai dan kebahagiaan yang Anda pancarin, itulah magnet aslinya. Kalau tubuh Anda ngetarin ketenangan dan rasa syukur yang tulus, uang itu bakal otomatis ngerasa familiar dan datang ke Anda. Lanjut ke bagian kedua. Frekuensi syukur menarik kelimpahan. Memilih vibrasi yang tepat. Jadi, kuncinya ada di pemilihan frekuensi. Bayangin ini kayak gelombang radio. Ada kontras yang beda banget antara dua jenis vibrasi ini. Di satu sisi, ada vibrasi kekurangan atau ketakutan. Kalau kita terus-terusan ngebatin, aduh uangku kurang nih, atau aduh takut bangkrut, kita tuh lagi nyiptain frekuensi yang rendah banget. Uang jadi susah masuk karena ya frekuensinya nggak cocok. Ketakutan Anda itu secara aktif nolak uangnya. Tapi di sisi lain, ada vibrasi syukur dan kedamaian. Ini ngirim sinyal ke alam semesta kalau kita ngerasa cukup dan utuh. Pas kita benar-benar bersyukur, semesta itu ngebaca getaran kecukupan ini dan secara otomatis bakal nalik lebih banyak kelimpahan buat kita. Terus pertanyaannya, gimana dong cara ngebangun vibrasi syukur ini di keseharian? Nah, narasumber kita, TVB, ngebagiin rutinitas pagi yang super simple tapi efeknya transformatif banget. Langkah pertama, pas Anda baru banget melek bangun tidur, anggap semuanya itu mulai dari nol. Ya, persis kayak petugas pom bensin itu loh. Mulai dari nol ya, Pak. Langkah kedua, tolong banget. Jangan dulu mikirin utang, cicilan, atau masalah yang belum kelar. Jangan disentuh dulu. Langkah ketiga, pas mata kebuka, langsung hitung nikmat yang ada. Ucapin aja, makasih ya Allah atas nafas ini. Percaya deh, memulai hari dengan sadar penuh sama nafas kita sendiri itu adalah jalan tol. Cara paling cepat buat ngeriset frekuensi kita ke frekuensi kelimpahan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga ya. Seni berbisik kepada semesta, mengubah keluhan menjadi pertanyaan ke dalam. Oke, frekuensi pagi udah dapet nih. Terus gimana kalau misal di tengah hari kita bener-bener butuh bantuan atau lagi bener-bener terdesak? Nah, alih-alih ngeluh ke teman, ke keluarga, atau bikin status di medsos, yang mana itu cuma bakal nebalin vibrasi kekurangan tadi, kita diajak buat ngelakuin yang namanya Act to Universe. Ini tuh seni bertanya dengan sangat lembut tapi ke dalam diri kita sendiri. Biasanya pas momen-momen hening, kayak abis ibadah malam atau abis subuh gitu. Jadi, Anda nggak memohon dengan keputusasaan, tapi bertanya ke semesta dengan vibrasi yang tinggi, tenang, dan penuh keyakinan. Coba deh perhatiin kata-kata ini. Anda ucapinnya benar-benar lembut, ke dalam diri. Ya Allah yang maha baik, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku ya, gimana caranya uang masuk. Suaranya pelan aja, halus, tapi vibrasinya nembus ke angkasa. Kalau kita minta pakai paksaan atau kepanikan yang meledak-ledak, getarannya malah jadi rendah dan mentok, nggak bakal nyampe. Tapi lewat kelembutan yang pasrah, semesta itu seakan wajib merespons dan ngasih jawaban entah lewat intuisi, peluang baru, atau orang-orang yang tiba-tiba datang ngebantu kita.
Nah, siap-siap ya, karena di bagian keempat ini makin seru, hukum pertukaran energi nyata, konspirasi semesta melalui cinta. Di titik inilah, semua teori tadi benar-benar berubah jadi realitas fisik. Sama kayak energi listrik yang bisa berkonversi jadi cahaya, kasih sayang itu secara harfiah bisa berubah jadi rezeki. Biar kebayang, coba kita lihat angka yang satu ini. 10.000 rupiah. Bayangin bentar, coba bayangin Anda cuma punya sisa saldo pas 10.000 perak. Tapi di depan mata Anda ada daftar orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dana jutaan rupiah saat itu juga. Dengerin kisah nyata yang luar biasa dari sumber kita ini. Waktu itu ada 17 anak yatim yang butuh seragam, tas, sama obat-obatan. Totalnya lumayan, sekitar 5 juta rupiah. Dan saldo sang pencerita waktu itu, ya cuma 10.000 perak tadi. Apa yang dia lakuin? Dia nggak panik sama sekali. Dia cuma mandangin catatan kebutuhan anak-anak itu, sambil ngerasain cinta yang besar banget, doain mereka, dan berbisik ke dalam diri, siapa ya yang bakal ngalirin rezeki buat mereka? Dan tebak apa yang terjadi? Nggak lama abis itu ada temennya nelfon cuma buat minta saran bisnis. Dia bantu temennya ini dengan tulus banget. Pas di akhir telepon, temennya nanya lagi sibuk ngerjain apa. Dan pas tahu soal 17 anak yatim itu, si teman ini langsung transfer seluruh dana yang dibutuhin. Ini bukti nyata teman-teman. Hati yang luas dan tulus pengen nolong itu berfungsi kayak pipa saluran. Dan semesta bakal berkonspirasi buat ngalirin energi uang itu ngelewatin saluran tersebut. Kita sampai di bagian kelima, melepaskan kemelekatan dalam kehidupan, menghadapi kehilangan dengan kesadaran. Tentu aja, hidup ini kan nggak selamanya garis lurus ya. Ada kalanya kita dapat kelimpahan, tapi ada kalanya juga kita harus kehilangan. Dan ini bawa kita ke satu fakta yang sangat mendalam. Kemelekatan adalah sebuah penderitaan. Hukum semesta itu kan hukum keseimbangan. Ada yang datang, pasti ada yang pergi. Pas kita ngikat identitas, atau kebahagiaan kita terlalu kencang ke uang, ke barang, atau bahkan ke orang lain, kita tuh sebenarnya lagi menjamin penderitaan kita sendiri saat hal-hal itu akhirnya diambil dari kita. Terus gimana dong caranya kita bisa memproses kehilangan tanpa harus hancur? Materi ini ngasih 3 langkah kesadaran yang penting banget. Pertama, sadari. Sadari dan akuin aja kalau Anda lagi ngerasa marah, sedih, atau kecewa. Kedua, terima. Duduk bareng rasa sakit itu. Jangan lari. Selami perasaan itu seutuhnya. Biarin aja air mata itu keluar deres sampai dadak rasa bener-bener lega. Dan yang ketiga, lepaskan. Sadari pelan-pelan kalau kehilangan itu cuma bagian dari keseimbangan dan pesan dari semesta yang harus kita terima. Dan tahu nggak, konsep ini bukan sekedar teori aja loh. Sang narasumber sempat ngadepin ujian terberat dari filosofi yang beliau ajarin sendiri waktu suami tercintanya berpulang di tanggal 1 September. Alih-alih hancur lebur karena kemelekatan, beliau mempraktekkan pelepasan yang luar biasa dalam. Beliau paham banget kalau siklus kehidupan itu emang mengharuskan adanya kepergian secara fisik. Tapi secara jiwa, cinta dan energi mereka itu nggak pernah kemana-mana. Ini benar-benar tingkat kedamaian spiritual yang sungguh menginspirasi. Nah, obrolan ini bawa kita ke akhir dari sesi kita. Kita udah sama-sama ngeliat gimana uang itu ternyata ngerespons energi dari dalam diri kita, keajaiban dari rasa syukur, seni bertanya ke semesta tanpa ngeluh, dan pastinya kekuatan sejati dari melepaskan kemelekatan. Jadi, sebelum kita tutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan mendalam ini buat Anda. Apa sih yang sedang Anda genggam terlalu erat hari ini? Mungkin udah waktunya buat melonggarkan genggaman itu. Percaya deh sama keseimbangan semesta dan biarkan kelimpahan yang sebenarnya masuk ke dalam hidup Anda. Terima kasih banyak ya udah belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.